banyak dinamikanya. Jogja itu butuh suara dan aspirasi kita. Waktunya Bincang Jogja. Ya, dari MTKJ 41 Yogyakarta, 101,3 Star FM, Inspiring Sound. Selamat sore pendengar, halo apa kabar? Bincang Jogja, karena Jogja butuh kita, Jogja butuh suara kita, dan Jogja butuh perhatian kita. Di kali ini kita akan ngobrol banyak bersama dengan dua orang narasumber yang akan kita ajak ngobrol terkait dengan peran masyarakat dalam mewujudkan keselamatan penerbangan. Ini satu hal yang menarik yang akan kita bincangkan di kesempatan sore kali ini. Saya merasa sangat bahagia punya tamu spesial, Pak Samsu Herianto, GM Airnav Indonesia cabang Yogyakarta. Selamat sore, Pak Samsu. Selamat sore, Pak Denny. Kita ngobrol banyak soal bagaimana mewujudkan keselamatan penerbangan, bagaimana masyarakat juga bisa berperan aktif untuk mendukung keselamatan penerbangan. Pak Samsu, Airnav Indonesia, kalau dalam pikiran saya adalah langsung kebayang yang mengatur traffic pesawat di udara. Betul, ya, Pak? Betul, Pak. Nah, bagaimana kemudian teman-teman Airnav itu memberikan pelayanan, memandu sebuah pesawat untuk datang dan pergi dari sebuah bandara sampai ke tempat tujuannya, Pak? Ya, baik, Pak. Terima kasih. Jadi pada saat kita memberikan pelayanan navigasi penerbangan, sebelum misalnya, anggaplah kita ambil contoh, misalnya ada pesawat dari Jogja mau ke Kuala Namu, Medan, ya. Ketika dia akan terbang, sebelum pesawat itu terbang, pilot atau airline itu akan mengajukan flight plan atau rencana terbang. Rencana terbang ini di situ dicantumkan jenis pesawatnya apa, dengan kecepatan berapa, rute penerbangan yang akan ditempuh itu rute penerbangan yang mana. Nanti dengan ketinggian berapa dia akan terbang jelajah, termasuk juga bandara alternatif. Dicantumkan di situ bandara alternatif yang akan dia lewati, yang kemungkinan jika terjadi sesuatu gangguan, dia akan mendarat di bandara alternatif tersebut, tidak sampai ke Kuala Namu. Nah, itu sebelum itu kita kirim dari Jogja, kita kirim ke Medan, ya, ke Kuala Namu. Setelah itu, ketika misal pesawat, anggaplah misal kita sebagai penumpang masuk pesawat pintu tutup, penerbang sebelum dia akan start engine itu selalu harus minta izin dulu kontak ke tower. Ya, kalau dalam hal ini ke controller. Oke, ketika controller memberikan rilis, oke, kondisi aman, silakan Anda untuk masuk ke maneuvering area dari stasiun, lancar, langsung dia akan rolling di runway, dia terbang. Itu pertama kali adalah kontak dengan tower. Ya, ketika ketinggian 2.500 dia akan transfer. Contoh saat ini kalau misalnya di Jogja, itu misalnya kita terbang dari JIA, ya, dari Jogja International Airport-nya. Begitu setelah ketinggian 2.500, dia akan transfer ke APP atau Approach Control yang ada di Adi Sucipto. Oke. Ya, di Adi Sucipto, lalu pesawat itu terbang terus, ya, tetap dipandu dan diinstruksikan oleh controller yang di APP. Ketika ketinggian dia udah di 15.000, dia akan transfer ke TMA atau terminal yang ada di Adi Sucipto. Ketika pesawat sudah sampai ke di level 245 atau 24.500, maka si ATC menginstruksikan kepada pilot untuk kontak ke ACC. Ya, si ACC yaitu ada di Jakarta, di mana Flight Information Region kita di Indonesia itu dibagi dua. Untuk wilayah barat itu ada di Jakarta, pusatnya, dan untuk di wilayah timur itu di Makassar. Lalu mereka akan terbang jelajah sesuai dengan panduan dari rekan-rekan ATC dalam hal controller, beserta dipandu oleh alat navigasi yang ada di ground maupun yang ada di pesawat dan dengan via satelit tadi. Ketika sudah mendekati area Medan tadi, ketika dia diinstruksikan untuk naik atau untuk turun, ketika sudah mendekati area itu dia diinstruksikan untuk turun, dari terbang jelajah diinstruksikan turun sampai ketika ketinggian 245, maka dia akan kontak ke ATC Medan. Ya, ATC Medan, lalu prosedurnya terbalikan dari yang seperti Jogja tadi. ATC Medan diinstruksikan sampai dia mendarat. Nah, terus bagaimana untuk monitoringnya? Yaitu seperti tadi. Untuk wilayah kontrol di Jogja ini,
itu ketinggiannya tadi sampai 245 plus kalau kita area lateralnya ada di sampai ujung daerah Cilacap. Untuk di baratnya ke timurnya daerah Solo. Seperti itu. Setelah 245 areanya masuk ke ACC Jakarta. Tetap dengan kalau kita ibaratkan sebenarnya di udara ini memang udara luas. Ya. Sebenarnya sama seperti jalan raya di darat. Oke. Di situ ada jalur-jalur penerbangan. Ya, jalur-jalur penerbangan atau istilahnya ATS route. ATS route ini dibuat oleh kami dan juga untuk dengan berbasiskan kepada alat navigasi. Ya, jadi seolah-olah ada di situ garis-garis imajiner ya, yang ketika dibaca di alat atau di kokpit pesawat, sehingga dia menuju ke arah mana sebenarnya sudah menuju ke arah Medan, ke arah tadi itu dia mengikuti panduan dari pertama alat bantu navigasi yang kami berikan, termasuk instruksi dari pilot, dari controller. Jadi pilot terbang mengikuti berdasarkan instruksi dari controller tadi, seperti itu. Saya penasaran tadi disampaikan ada kayak semacam ada jalur-jalurnya. Betul. Sebenarnya jarak antar satu pesawat dengan pesawat yang lain kalau di jalur itu kayak apa sih Pak gambarannya jadi, Pak? Kalau dibilang kasarnya gini, kalau misalnya orang bilang ada ganjil genap ya. Jadi kalau untuk pesawat terbang itu selisih untuk perbedaan vertikal ya. Perbedaan vertikalnya itu 1000 feet. Oke. Ya, perbedaan vertikalnya 1000 feet dan untuk separasinya itu untuk area kontrol yang menggunakan radar itu 5 nautical mile, sedangkan kalau yang misalnya tidak menggunakan radar dia lebih panjang lagi, itu menit. 100 menit ya. Nah, begitu juga supaya lebih aman, pesawat yang terbang dari barat ke arah timur ketinggiannya itu ganjil 35 atau 33, 31 ribu gitu kan. Nah, kalau untuk yang dari timur ke barat itu genap ya, ketinggiannya untuk ketinggian jelajahnya ya. Nah, nanti ketika sudah begitu posisi di ACC atau pada saat pesawat itu terbang jelajah. Nah, ketika udah mulai masuk area APP, ya APP dan suatu area atau ada area pendekatan, itu area pendekatan fungsinya adalah untuk mengatur posisi secara sekuensial untuk pesawat itu mendarat. Oke. Jadi diatur secara sekuensial, jaraknya, kecepatannya semua itu selalu diatur oleh teman-teman controller. Jadi supaya kan di situ ada layar radarnya bisa kelihatan di situ. Jadi secara sekuensial pesawat itu untuk landing. Seperti itu. Oke, Pak Samsul tadi Pak Pandu sudah menceritakan ada beberapa jenis gangguan. Tadi ada yang kayak layang-layang, kemudian ada yang main laser. Tetapi dari pengalamannya Pak Samsul dan teman-teman di Air Navigation Indonesia ini, gangguan yang pernah ditemukan di dalam sebuah rute penerbangan ini apa sih Pak? Ya, sebenarnya gangguan itu ada 2 jenis ya. Ada yang alami dan yang tidak alami. Oke. Ya, yang alami itu salah satunya adalah cuaca. Kondisi cuaca, di mana pada saat kondisi cuaca buruk, jarak pandangnya terbatas. Inilah salah satunya yang bisa menyebabkan adanya gangguan-gangguan tadi. Nah, terus bagaimana dengan gangguan yang tidak alami? Nah, gangguan yang tidak alami salah satunya tadi layangan, layang-layang, ada balon, ada drone, ya. Artinya balon yang dilepas liarkan. Ya, ada, ingat saya Wonosobo pernah kejadian seperti itu Pak? Iya, betul. Sekarang kan boleh ini kan tapi ditambat ya. Oke. Ya, ada drone juga, drone yang misalnya diterbangkan tanpa izin. Ya, ada gangguan laser tadi, di mana gangguan laser pada saat kondisi tertentu dengan ketinggian tertentu, ketika itu tersorot mata pilot, itu dapat menyebabkan kebutaan sesaat. Kita bisa bayangkan ketika pesawat itu mau landing, slot tiba-tiba pilot buta sesaat. Sedangkan kecepatan pesawat dengan kecepatan sekian itu kan sangat bahaya sekali. Dan yang terakhir adalah gangguan radiofrekuensi. Ya, di mana gangguan radiofrekuensi ini sehingga didengar oleh pilot, sehingga instruksi yang disampaikan oleh controller atau ATC tadi itu tidak terdengar.
seharusnya pilot itu misalnya harus belok kiri atau belok kanan atau naikkan pesawat atau turunkan ketinggian. Nah, karena ada gangguan radio frekuensi tadi, itu yang menyebabkan instruksi tidak clear diterima oleh pilot. Seperti itu. Ketika menemukan adanya gangguan ataupun potensi gangguan yang bisa menjadi mengganggu sebuah penerbangan, apa yang dilakukan oleh teman-teman airnav Indonesia, Pak? Ya, kalau untuk gangguan, contoh misalnya ada layang-layang lah ya, layang-layang atau balon atau drone, itu pertama kali gangguan itu bisa ditemukan oleh si controller sendiri ketika memang areanya dekat, atau oleh si pilot. Ya, ketika pilot sedang terbang, tiba-tiba dia bisa melihat ada balon udara yang terbang di area situ, dia pasti menginformasikan ke ATC. Nah, tindakan dari controller atau dari kami dari airnav, pertama kali kami akan catatan sebagai dokumen adalah dicatat di logbook. Yang kedua, itu kita akan koordinasi ke teman-teman bandara. Dalam hal ini kalau misalnya dia adalah Angkasa Pura ya, sebagai single accountable-nya. Untuk bahwa ini nyampaikan ada kondisi seperti ini, maka untuk segera ditindaklanjuti. Seperti yang disampaikan tadi oleh narasumber pertama Pak Pandu, kita kerjasama langsung diadakan pendekatan untuk dilarang terbang layang-layang tadi, kalau layangan tadi. Nah, lalu gimana selanjutnya? Maka begitu ada gangguan, selain tadi kita catat, kita laporkan, kita juga menyampaikan, menginformasikan gangguan ini kepada pilot. Pilot yang sedang kita layani bahwa di area sekian, di radial sekian atau koordinat sekian ada obstacle kasarannya. Supaya si pilot bisa lebih meningkatkan awareness-nya. Lalu yang keempat adalah begitu dia melihat seperti itu, bisa juga dalam kondisi-kondisi tertentu kita mengadakan suatu rekayasa traffic, dalam artian kita bisa mengalihkan penerbangan tadi yang mungkin seperti dengan melihat kondisi cuaca juga, yang tadinya mungkin dia harus mendaratnya di runway 29, akhirnya kita majukan dimasuk di runway 11, tapi dengan catatan kita melihat kondisi cuaca ya. Selain faktor cuaca, Pak Samsu, apa yang kemudian menentukan sebuah pesawat itu boleh mendarat ataupun tidak? Ya, jadi selain tadi ketika misalnya visibility below minima atau jarak pandang yang terbatas karena faktor cuaca ya, sehingga pilot tidak bisa melihat landasan untuk mendarat, jelas itu sangat berbahaya sekali terhadap safety. Itu satu, sehingga dia akhirnya ketika dia mencoba berapa kali goron atau apa, dia tidak bisa, dia akhirnya divert ya ke tempat yang lain. Nah, itu bisa juga gangguan ketika ada terjadi obstacle yang ada di runway ya. Ketika ada obstacle di runway, contohnya apakah runway itu ada benda ya, apakah ada pesawat yang memang sedang stuck di situ, atau intinya pada penghalang di mana prinsipnya adalah landasan tidak bisa kita gunakan karena adanya obstacle. Karena walaupun gimana tetap safety nomor satu ya. Ketika itu tidak terjadi ada kejadian, misalnya ada pesawat yang stuck di runway ya, sehingga pesawat yang lain akan mendarat tidak bisa, kita hitung berapa estimasinya penanganannya. Ketika tidak bisa ya, akhirnya pesawat itu divert ke bandara alternatif yang pada saat tadi kita sampaikan di flight plan tadi, kan ada bandara alternatif yang untuk sementara dia landing dulu sementara di sana. Seperti itu. Oke, pendengar, Anda masih bersama dengan kami di program Bincang Jogja. Saya bersama dengan Pak Samsu dari Airnav Indonesia Yogyakarta. Saya bersama dengan tamu yang luar biasa untuk Anda yang sudah bergabung di 101,3 Star FM dan juga melihat siaran live streaming kami di starjogja.com. Terima kasih. Pak Samsu, untuk memutuskan boleh landing atau tidak, ini bagaimana kemudian komunikasi dengan pilot? Apakah semuanya ketika semua data sudah diberikan kepada pilot yang memutuskan untuk berani landing atau tidak itu pilotnya, ataukah kemudian dari airnav kamu nggak boleh mendarat? Itu seperti apa, Pak? Ya, jadi ATC dalam hal ini kami airnav itu memberikan instruksi, atau bukan itu, selain instruksi juga memberikan informasi. Ketika pesawat itu misalnya dalam kondisi tertentu,
ya. ATC itu memberikan informasi bahwa contoh misalnya ada kecepatan angin sekian, ini sekian, ini sekian. Decision untuk mendarat atau tidak itu adalah di pilot. Oke. Ya, di pilotnya untuk seperti itu. Tapi kalau memang misalnya kondisi seperti tadi ada obstacle di bawah yang memang tidak memungkinkan, kita informasikan juga ke pilot. Ya, kita informasikan ke pilot supaya pilot juga paham bahwa di situ memang dia tidak bisa untuk mendarat. Ya, dalam kondisi-kondisi tertentu, ya kondisi-kondisi VBM seperti tadi, visibility below minima, kita memberikan informasi. Memang decision ada di pilot, seperti itu. Oke, artinya ketika teman-teman ATC Airnav Indonesia ini bekerja tidak bisa bekerja sendiri. Ada, setahu saya, cuaca dengan BMKG dengan yang lainnya. Bagaimana kemudian kolaborasi dengan pihak lain, Pak? Ya, jadi kewenangannya sendiri Airnav Indonesia, ya, itu selain memberikan pelayanan lalu lintas penerbangan, memberikan pelayanan telekomunikasi penerbangan, memberikan informasi aeronautika, juga dia memberikan informasi meteorologi penerbangan, di mana informasi meteorologi penerbangan ini kita berkoordinasi dengan BMKG, ya. Dan satu lagi kita memberikan informasi pencarian dan pertolongan, di mana kita berkoordinasi dengan Badan SAR. Nah, untuk memberikan informasi tadi kita koordinasi seperti yang tadi disampaikan bahwa kondisi cuaca sangat tergantung sekali, betul. Di kami di setiap bandara, terutama dia ada namanya BMKG-nya. Ada dari Meteo, di situ setiap 30 menit memberikan informasi kondisi cuaca. Oh, update ya? Update terus, dan kondisi cuaca ini yang normalnya adalah 30 menit. Setiap 30 menit diberikan informasi kondisi cuaca, dan informasi itu kita pancarkan. Ya, menggunakan perangkat yang namanya ATIS, itu dipancarkan untuk diterima oleh pilot. Ya, ketika 30 menit itu ketika kondisi normal-normal saja. Tapi ketika kondisi tertentu, setiap saat ada perubahan, rekan-rekan BMKG langsung memberikan informasi. Kita secara otomatis kita pancarkan juga, kita informasikan ke pilot bahwa kondisi cuaca di lokasi ini sedang ada sesuatu, misalnya seperti itu. Oke, Pak Samsu, kita tahu di daerah Semarang Yogyakarta dekat dengan Merapi. Ini kan menjadi satu hal yang kemudian menjadi hal yang jadi semacam yang diperhatikan juga oleh teman-teman di dunia penerbangan. Bagaimana kemudian Pak Samsu bisa menjelaskan hal ini kepada pendengar kita? Ya, kebetulan ini memang Jogja istimewa, Pak, ya. Ada di situ ada kondisi Merapi yang sampai sekarang selalu mengeluarkan asap, ya. Yep. Nah, pada saat kondisi tertentu di mana kondisi Merapi erupsi, itu jelas dia akan mengeluarkan asapnya. Ya, debu panas dan asap. Dan debu ini sangat berbahaya sekali bagi pesawat. Ketika debu ini sampai terhisap kepada pesawat, nah ini dapat menyebabkan mesin pesawat mati, engine pesawat mati. Oleh sebab itu maka kami itu selalu memajukan yang namanya ATS route atau jalur penerbangan itu untuk menghindari, ya, untuk menghindari area Gunung Merapi tadi. Ya, makanya kami kerjasama juga dengan BMKG. Salah satunya adalah itu, ketika misalnya terjadi erupsi Merapi dengan ketinggian asap sekian, itu bukan hanya kondisi yang akan take off landing yang ada di Jogja atau Solo, tetapi juga kondisi pesawat yang sedang terbang jelajah. Ya, dalam artian seperti yang dari 245 ke atas tadi, yang mungkin dari pesawat dari timur ke barat atau barat ke timur yang memang melalui di atas Merapi tadi, maka dia akan menggunakan jalur alternatif lain. Ya, kita memiliki satu jalur untuk menuju ke Jogja misalnya, maka kita alihkan jalur penerbangannya untuk menghindari jangan sampai terhisapnya debu Merapi tadi. Oke. Artinya unsur safety ini sangat luar biasa, betul, ya. Termasuk di situ kita akan melihat juga arah angin. Ya, karena kan ketika debu itu dilepaskan oleh erupsi Merapi, arah debu itu akan terbang kemana? Itu kita sangat intens sekali koordinasi dengan teman-teman BMKG, sehingga kita bisa mencari atau mengalihkan pesawat ke jalur alternatif, jalur penerbangannya. Gitu.
Oke, Pak Samsu, terkait dengan keselamatan penerbangan ini menjadi salah satu yang harus benar-benar mutlak diperhatikan. Jangan sampai kemudian kita mengejar keinginan segera sampai ke lokasi, tetapi kita kemudian melupakan hal-hal ini. Apa pesan Pak Samsu? Kemarin sempat viral, Pak, ada yang marah-marah karena penerbangannya harus kembali ke lokasi semula. Apa yang ingin Pak Samsu sampaikan? Jadi perlu dipahami kita bersama ya, bahwa yang namanya penerbangan ini adalah sesuatu yang sangat-sangat syarat dengan teknologi dan syarat dengan harus faktor keselamatan, faktor keamanan. Itu adalah faktor yang paling utama buat kita. Intinya itu. Ketika misalnya ada pesawat ingin mendarat di satu bandara di mana kondisi yang tidak memungkinkan, contohnya adalah kondisi cuaca yang tidak memungkinkan, itu tidak bisa dipaksakan untuk mendarat di situ. Lebih baik ya mundurlah, istilahnya dia harus divert dulu ke bandara yang lain. Karena bukan apa, taruhannya nyawa. Betul. Dan nyawa tidak ada nilainya dibandingkan harta atau apa. Itu karena memang sekali lagi tidak ada pembandingnya kalau bilang nyawa. Karena itu bicara masalah safety seperti itu. Iya, untuk mewujudkan keselamatan penerbangan, peran masyarakat menjadi sangat penting. Karena tugasnya teman-teman dari ARDA ataupun pengelola bandara kemudian menjadi hal yang kurang maksimal ketika tidak didukung oleh masyarakat. Apa pesan Pak Samsu untuk menutup obrolan kita di sore kali ini, Pak? Ya, terima kasih kepada masyarakat, terutama seluruh masyarakat. Ya, kita bicara kalau masalah safety ini adalah kebutuhan bersama. Ya, safety ini bukan kepentingan tapi adalah kebutuhan bersama kita. Karena sampaikan tadi, ketika misalnya kita di dalam pesawat, kita tidak tahu itu Pak ada saudara kita atau kita sendiri ada di pesawat di situ. Betul. Ya. Ketika misalnya tolong kepada rekan masyarakat juga kita taati peraturan, kita taati kondisi-kondisi. Kalau memang misalnya untuk di area seperti area KKOP tadi dilarang untuk menerbangkan layang-layang atau menerbangkan balon, saya lihat, atau mengoperasikan drone, apalagi menggunakan istilahnya laser yang dapat mengganggu keselamatan penerbangan, tolong ya, untuk yuk sama-sama kita terapkan masalah faktor keselamatan tadi. Karena kita tidak tahu yang di dalam pesawat itu siapa. Bisa saudara kita, bisa orang tua kita, atau bisa kita sendiri yang ada di dalam situ. Betul. Seperti itu, Bang. Baik, Pak Samsu Erianto, terima kasih sudah ngobrol di kesempatan sore kali ini. GM Airnav Indonesia cabang Yogyakarta, luar biasa, saya punya banyak informasi baru terkait dengan dunia penerbangan, keselamatan penerbangan. Semoga juga ini informasi juga sangat berguna untuk masyarakat yang mendengarkan kita ataupun juga menyaksikan live streaming kita. Kalau Anda ketinggalan dengan obrolan kita, nanti Anda bisa menyaksikan di YouTube Star Jogja FM untuk menyaksikan apa yang disampaikan oleh Pak Pandu dan apa juga yang disampaikan oleh Pak Samsu. Terima kasih sekali lagi, Pak. Sama-sama. Sudah hadir di studio Star FM. Demikian pendengar obrolan kita di Bincang Jogja, karena Jogja butuh kita, karena Jogja butuh suara kita. Untuk edisi hari ini, di hari Rabu 19 Januari, kita ngobrol tentang peran masyarakat dalam keselamatan penerbangan. Tadi kita sudah ngobrol dengan Pak Agus Pandu Purnama dan juga ada juga Pak Samsu Erianto dari GM Airnav Indonesia cabang Yogyakarta. Terima kasih untuk kebersamaan Anda. Selamat sore dan sampai jumpa. Terima kasih sudah bersuara dalam Bincang Jogja.